Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Iya, salam sejahtera untuk kita semua. Eee Tadi saya sudah baca ya untuk tema-tema yang kalian ambil untuk pembuatan proyek UAS nanti, itu lebih diperinci ya. Maksudnya kesehatan itu yang diambil temanya mengenai apa, terus pendidikan yang diambil apa. Pendidikan banyak kan, misal kalau pendidikan itu mengenai, pengolahan nilai, atau misalkan tentang apa. Terus kalau yang untuk kesehatan itu mengenai apa? Misal, pendaftaran pasien, terus indikasi diagnosa pasien atau bagaimana. Itu diperinci, jangan cuma kesehatan, pendidikan. Itu ya sekilas untuk tema yang sudah kalian berikan ke saya, itu dimohon penjelasannya seperti apa. Oke, pada pertemuan kali ini baru 10 orang yang partisipasi ya, baru 1, 2, 3 orang. Yang lainnya saya nggak tahu karena saya nggak ngeliat mukanya. Oke, untuk hari ini materi kita sudah sampai ke pertemuan 6. Tapi sekilas saya mau membahas mengenai tema proyek UAS kalian. Nah, ini tema proyeknya nih. Ini kan ada penjualan, pembelian, pengadaan barang. Nah, kalau yang berbasis edukasi, animasi, itu berarti menggunakan kesehatan, maksudnya kayak gitu. Tapi kalau kalian lebih mengarah ke penjualan dan pembelian, saya sarankan lebih baik menggunakan tema penjualan atau pembelian, ataupun persediaan barang. Kenapa? Karena kalau untuk animasi edukasi, itu masih terbilang dasar pembelajaran kalian, takutnya kurang bahannya. Tapi saya kembalikan ke kalian lagi ya, kalau kalian memang yakin sanggup, silahkan. Saya tidak mungkin memberikan, maksudnya saya nggak mau memberatkan kalian, jadi silakan dipilih tema dan judul yang benar-benar kalian kuasai. Itu aja. Terus untuk hari ini mengenai list dan tuple. List dan tuple di sini, list merupakan penyedia tipe data yang dikenal sebagai tipe data secara berurutan atau sequence. Itu disebut list. List di sini berisi mengenai beberapa nilai yang di dalamnya sering juga disebut item, elemen, atau anggota list. List di sini terdapat tanda kurung kurawal yang dipisahkan oleh tanda koma. Nah, misal contoh, di sini kita mau buat program sederhana mengenai list dari nomor 1 sampai dengan 5. List kosong, my list, buka kurung tutup kurung, list berisi integer. My list dipanggil variabel yang ada di atas, 1, 2, sampai dengan 5. Terus kalau yang campurannya, itu dipanggil 1,3.5. 3.5 ini kan termasuk bilangan desimal. Berarti disebut tipe data campuran. Kalau yang di sini, kenapa disebut integer? Karena dia itu berupa angka dari 1 sampai dengan 5. Contoh lagi, yang kedua, list bersarang. My list, hello, 2,4,6. Nah, ini berarti listnya itu ada banyak, ada berupa angka maupun berupa huruf. Terus ini contoh sederhananya, I love Python Programming 2017, my list 0. Nah, berarti sama seperti kemarin, urutannya itu bisa melebihi dari 1 ataupun lebih dari 1. Berarti dia itu nanti akan mencetak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh programmer. Kita bisa mengakses anggota list dengan menggunakan indeks format dengan list, buka kurung indeks. Indeks list dimulai dari 0. List yang memiliki anggota yang memiliki indeks mulai dari 0 sampai dengan 4. Mencoba mengakses anggota list di luar
itu akan menyebabkan error. Berarti kalau dia 5, itu dia akan menyebabkan error. Karena di sini dia 0 sampai dengan 4. Contoh sederhananya seperti ini. Di sini ada mylist, buka kurung, karena kalau mylist ini selalu diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. iLove, love, Python, programming 2017. Nah, mylist di sini itu yang ke-0, berarti dia mencetak outputan yang pertama. Kalau yang kedua, tinggal dipanggil 2, karena dia nanti akan mencetak urutan yang kedua. Outputan yang keduanya, yaitu your list, hello 1, 2, 3, 4, 5. Ini hanya untuk contoh penjabaran menggunakan mylist ya. Diawali dan diakhiri tanda kurung kurawal, lalu koma di dalam tutup kurung kurawalnya. Nah, kalau ini print mylist min 1. Output yang keduanya H, mylist min 3. Nanti akan mencetak N dan H. Berarti outputannya mencetak N, dan outputan yang H mencetak min 3 mencetak H. Kita lihat, benar nggak? N ini keberapa? Nah, dia kan adanya di sini nih N, di paling akhir. Nah, kalau dianya itu di paling akhir, berarti dia minus 1. Mengapa minus 1? Karena ke belakang, bukan ke depan. Terus yang H ini min 3. Kita hitungnya 1, 2, 3. Berarti dia mencetaknya H. Kalau setelah Python ada bacaan lagi, baru nanti bukan min, tapi misalnya plus 1 atau plus 3. Ini karena dia mylist-nya min 1, berarti dia membacanya ke belakang. Jadi kalau misalkan indeks negatif adalah Python yang mendukung indeks negatif, yaitu urutan dimulai dari anggota terakhir. Indeks anggota paling belakang disebut min 1, kemudian min 2, dan seterusnya. Itu untuk list dengan indeks negatif. Lalu yang kedua ada memotong atau switching. Switching ini menggunakan titik 2 agar lebih mudah bila kita memahami indeks dengan baik. Contohnya seperti ini. MyList. Di sini kita mau ambil anggota list 3 sampai dengan 5, yaitu H dan H sampai dengan N. Berarti H sampai dengan N. 3.6. Benar nggak nih 3? 1, 2, 3, 1, 2, 6. Benar ya? Jadi H ke N itu 3 banding 6. Nah, di sini mencetaknya HON karena 3 sampai dengan 5. 3, 4, 5. Berarti nilainya ada 3. Nah, ini contoh untuk pembuatan list menggunakan data tidak negatif atau switching list. Berarti dia membacanya ke depan, bukan ke belakang. Kalau yang negatif berarti minus. Nah, kalau minus dimulainya dari sini. Lanjut lagi, ada mengubah anggota list. Di sini adalah mengubah tipe data yang bersifat mutable atau anggotanya bisa diubah dengan string dan tuple yang bersifat immutable. Contoh, misal ada nilai yang salah, nilai ganjil dengan nilainya itu 1, 3, 4, 7, dan 9. Ubah item ketiga, indeks kedua. Print ganjil buka kurung 2 sama dengan 5. Nanti yang tercetak berarti 2 banding 5 sama dengan berapa? Berarti dari bilangan ganjil ini seharusnya kalau misalkan kita mau cetak dari hasil sini, itu kan pasti mencetaknya hanya 5 angka yang ada di sini.
Tetapi dia mau mencetak 5 angka dari sini. Berarti dia mencetaknya 1, 3, 11, 13, dan 15. Karena yang sudah ada 1379 yang belum ada, yaitu ganjil 5 ganjil dari belakang. Berarti dari 1, 3, 5, 13, dan 15. Terus metode list, menambahkan anggota list. Ini pakai append seperti kemarin. Pen-nya di sini 9, berarti 1, 3, 5, dan 9. Nah, kalau yang ditambahin lagi, extend itu 11, 13, 15. Berarti dari 1, 3, 5, 7 langsung nyambung 11, 13, dan 15. Oke. Terus ada lagi, kita juga bisa menggunakan operator plus untuk menggabungkan dua list dengan melipat gandakan. Misal, print genap plus 8, 10, dan 12. Maka nanti dia akan mencetak bilangan ditambahkan 8, 12, 10, dan 12. Untuk print P dan Y-nya. Sama dengan, di sini apa nih? Dikalikan 2 ya? Dikali atau ditambah nih, dikali. Terus kalau yang ganjil sama seperti tadi, nah kalau ini, yang tadi mana tuh yang menyisipkan? Nah ini menyisipkan anggota list, pakainya insert, ganjil titik insert, berarti ditambahkan. Nah ini yang ditambahkan angka 2 dan 9. Angka 2 dan 9 berarti sebelum angka 5. Nah kalau di sini menyisipkannya, bentar. Oke, ganjil titik insert 2,9. Berarti bilangan angka 9, 2 di sini kan, ini kan bilangan ganjil ya. Ganjil itu kan bilangan yang tidak yang maksudnya yang bilangan ganjil. Berarti kan kalau misalkan 5, 7 langsung ke 11 otomatis kan harus melangkahi angka 9. Berarti yang dilangkahi di sini dituliskan, dicetak 9 dan angka 11 sudah ada ya, berarti dia mau mencetak angka 9 aja. Berarti dari 7 ditambahkan setelah 2 angka dari 7 yaitu 9, berarti 2,9. Kalau yang tadi kan pakai titik 2, 2,2 9. Nah, kalau ini menyisipkan kita pakainya fungsi insert, ganjil insert 2,9. Setelah 7, 8, lalu 9. Lalu 11, 13, 15-nya mengikuti sesuai dengan variabel yang ada. Oke, kalau ini menghapus, cara menghapusnya sama, pakai mylist tapi titik remote. Kalau yang tadi pakai insert itu menyisipkan, kalau ini menghapus pakainya remote. Yang di remote apa? Misal di sini P, berarti P-nya hilang. Nanti otomatis pas di print, kecetaknya hanya YTHON dan sebagainya. P-nya dihilangkan. Berarti kalau mau menghapus item atau kata-kata berarti pakainya mylist titik remote. Misal kita bikin judul nih, pengolahan data akuntansi. Datanya mau kita hapus berarti mylist remote data. Itu kalau ini kan P yang dihapus P doang. Oke. Ini mengurutkan anggota list. Alfabet A, B, C, D, E sampai dengan I. Alfabet di sini, alfabet titik sort, print alfabet. Alfabet titik sort, reverse true. Berarti kalau benar yang kecetak adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kalau yang alfabetnya itu sort reverse true, berarti dia mencetaknya J, I, H, G, F, E, D, C, A, B, A. Berarti dia mencetaknya itu dua-dua, dari J ke I, dari H ke G, dari F ke E, dari D ke C, lalu B ke A.
Oke, ini ada latihan, ini hanya latihan saja yang bisa kalian kerjakan. Untuk untuk logika-logikanya ini bisa dibaca sendiri ya, karena ini oh yang kedua adalah setelah list itu lupa saya, yaitu tuple. Tuple ini mirip dengan list, bedanya tuple itu bersifat immutable sehingga anggotanya tidak bisa diubah kalau mirip. Mengapa harus menggunakan tuple? Karena tuple ini tergantung dengan kebutuhan. Kalau kita mau biasa menggunakan list, silakan. Karena list ini lebih murah. Kalau tuple itu tergantung dengan kebutuhan kita. Kalau biasanya programmer itu lebih banyak menggunakan list ketimbang tuple. Nah, hampir sama. Cuma bedanya di sini my tuple. Kalau tadi my list. Itu hampir sama. Tuple bersih ini semuanya hampir sama seperti list tadi. Hanya yang membedakan penamaannya saja. My list dan my tuple. Nah, ini sama untuk mengakses anggota, gimana mengubah anggota, itu caranya bagaimana. Kayak tadi, misalkan mau menyisipkan juga sama, tinggal diubah menjadi my tuple. Nih, contoh, iterasi pada tuple, output, Hai Gali, Hai Ratna. Namanya Gali dan Ratna. For name in nama, titik 2, maka akan tercetak Hai, name. Berarti yang tercetak Gali dan Ratna. Nah, ini sama. Ini metode dan fungsi bawaan tuple. Ini sama seperti tadi, kalau kita mau mencetak angka dari sebuah kalimat. Di sini Python Indo. Output 2 dan outputnya 4. Berarti yang tercetak 2 dan 4. Oke, ini bisa kalian baca sendiri. Kalau al tanda kurung buka tutup kurung itu mengembalikan true jika semua data anggota tuple benar. Ini hanya deskripsi aja ya. Kalau seandainya nanti kalian temukan sintak-sintak di Python itu, ini adalah deskripsi dari arti-arti untuk max, min, sorted, sum, tuple, any, len, dan sebagainya. Terus ini kalau ini nggak usah dikerjakan, karena ini kita sudah kerjakan pada latihan pertama. Terus ini ada latihan, ini latihannya sudah ada ya skripnya ya. Ini kalian tinggal coba aja di program kalian masing-masing, itu menggunakan list di sini. Variabel yang berulang menggunakan list atau matrix. Nilai listnya apa aja? NIM, UTS, UAS, dan total. Ini kita mau mencetak seperti ini. Nanti ada NIM, nilai UTS, nilai UAS, dan total. Bedanya kalau kemarin kan kita sudah belajar mengenai if, majemuk, dan perulangan ya. Perulangan, percabangan kita sudah pelajari. Nah, kalau ini gimana caranya kalau kita menggunakan hasil outputannya itu pakai MyList. Nah, ini caranya seperti ini. Nah, sama seperti kemarin. Kalau kemarin kan kita menggunakannya apa di sini nih? Langsung penamaannya ya, langsung variabelnya. Misal di sini kita menggunakan NIM, UTS, UAS, dan total. Ini nggak ada list nih kalau yang kemarin. Kalau yang sekarang ditambahin list, NIM, titik append. Kalau yang kemarin kan kita langsung NIM sama dengan input, masukkan NIM Anda gitu kan. Nah, kalau yang sekarang kalian coba kerjakan tetapi menggunakan list. Ada pertanyaan? Di sini? Enggak ya? Kalau ini ya cuma membedakan antara yang kemarin sudah kita kerjakan dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang tinggal ditambahin list underscore aja di sini. Untuk range total pengulangannya di sini ada for i, itu juga sama. Kalau kemarin kita langsung, misalkan total titik append yang kemarin, kalau sekarang tinggal ditambahin list underscore.
gitu-gitu aja. Jadi kalau misalkan agak ribet Bu, nah silakan. Berarti kan kalian sudah bisa memahami bagaimana cara pengetikan atau pembuatan sintak di Python yang lebih mudah dibandingkan kita membuat menggunakan list gitu ya. Ini hanya pengenalan saja. Jadi kalau seandainya nanti kalian temukan di suatu programmer yang membuat list koma, berarti itu sama aja perintahnya. Sama seperti kalian membuat NIM sama dengan input masukkan NIM Anda. Berarti sama seperti yang biasa kita buat, cuma dia menggunakan kata-kata atau ditambahkan list di sini. Itu. Ini silakan dikerjakan. Terus saya mau membahas mengenai tugasnya, karena kan setelah UTS ini, besok pertemuan 7, pertemuan terakhir kita sebelum UTS. Nah, nanti UTS kita libur. Jadi, karena kalian mata kuliahnya project, berarti UAS dan UTS-nya tidak ada. Ya. Yang diganti apa, Bu? Berarti kalian UTS itu dipersiapkan untuk materi presentasinya. Jadi walaupun kita libur, kita nggak ada Zoom, nggak ada perkuliahan ya. Nah nanti setelah UTS, itu kan nanti kalian disuruh, kemarin saya udah kirim ya, share di grup masing-masing, kalian mau PTM full atau mau online, silakan dipilih. Nanti kalau yang PTM-nya itu, kalau nggak salah ya, ini informasi yang baru saya dapat, mungkin nanti kita bisa dapat lagi dari lembaga seperti apa. Kalau lebih dari 10 orang, itu bisa kita adakan pertemuan tatap muka, pembelajaran tatap muka di kampus. Tapi kalau di antara kalian nih yang 17 orang memilih online, kurang dari 10, berarti otomatis kita perkuliahannya masih online. Jadi saya kembaliin ke kalian, kalau seandainya kalian, Bu saya mau tatap muka aja, silakan dipilih di ruang mahasiswa masing-masing, alasannya apa, dan jangan lupa disertakan sertifikasi vaksinasi tahap 1 dan tahap 2-nya. Kalau kalian setuju nih untuk semuanya PTM, berarti setelah UTS kita presentasinya tatap muka gitu. Dan lebih memudahkan kalau tatap muka, karena kalau misalkan presentasinya online agak kesulitan kan, baik misalkan masalah internet ataupun jaringan yang kurang stabil, biasanya pada saat presentasi pembukaan program visual code-nya itu suka agak ini agak bermasalah. Jadi misalkan jaringannya kurang lama atau loadingnya lama. Silakan dipilih ya. Terus untuk satu kelompok lagi, kemarin kan katanya 3 kelompok ya? Ya kan? Ya enggak? Iya, Ibu. Ya, yang satu kelompok lagi, saya mohon hari ini terakhir mengumpulkan temanya. Dan untuk yang tadi sudah mengumpulkan kesehatan dan pendidikan, dijelaskan kembali kesehatannya mengenai apa? Apakah pendaftaran rawat jalan, apakah mengenai pendaftaran atau pembayaran. Pas misalnya nih, kalau pendaftaran kan berarti dimulai dari tahapan yang pertama. Dari pasien itu daftar sampai dengan dia pembayaran untuk obat dan perawatan, gitu kan? Karena kan kita udah pelajari kemarin bagaimana cara pembayaran mengenai Python yang kemarin, total bayar, jumlahnya berapa, bla bla bla. Terus kalau misalkan mau temanya pendidikan, yang diambil apa? Misal mengenai pendaftaran atau pengolahan data nilai siswa sekolah bla bla bla. Nah, berarti kalian menjabarkan nilai-nilai tugasnya, bagaimana pembagiannya, nilai totalnya berapa nanti, grade-nya apa. Nah, itu berarti tema pendidikan seperti itu. Tapi dijabarkan, mau mengambilnya apa temanya, nggak cuma pendidikan toh. Misal, pengolahan data nilai, terus kesehatan, pengolahan data pasien baru rawat jalan pada rumah sakit XYZ, gitu ya. Hari ini dikirimkan ke saya lewat WA Group. Oke? Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan nggak? Jangan ngantuk ya. Siang-siang nih. Nggak? Belum? Ya, Ada, Bu. Udah Sudah ya, pada. udah jelas ya, berarti ya udah paham. Nah, yang tugasnya tadi silakan hasilnya dikirim ke MyBase kayak biasa, supaya kita punya riwayat kalau kita ada pembelajaran setiap minggunya. Itu ya, karena pembelajaran online ini tetap akan diperiksa juga oleh lembaga.
Terus untuk tugasnya, saya mau yang belum dituliskan nama kelompoknya, berarti itu sisanya dari yang udah dituliskan di grup. Oke, silakan dikerjakan. Semoga sehat selalu agar kita bisa bertemu pada PTM di kampus masing-masing. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.